Pemirsa, tebing setinggi 50 meter di desa Rompegading, Cenrana, Maros, Sulawesi Selatan longsor dan menutup jalan poros Trans Sulawesi. Ya, 4 orang warga yang berada di rumah serta pengendara dilaporkan tertimbun longsor. Bencana longsor tebing setinggi 50 meter hingga menutup badan jalan terjadi di jalan poros desa Rompegading, Cenrana, Maros, Sulawesi Selatan. Longsor dilaporkan menimbun 3 rumah warga, 4 orang dan menyeret pengendara hingga terdorong ke sungai. Selain pohon dan kayu, material tanah longsor setebal 1 meter lebih menutup jalan. Ratusan kendaraan tak dapat melintas hingga alami kemacetan panjang. 8 orang, tapi sudah selamat 4 orang. Ada beberapa korban yang sudah dievakuasi ke Puskesmas Cenrana, tinggal 4 yang belum didapat. Ya. Jalur Maros Bone macet total. Untuk membuka jalur, 1 alat berat dikerahkan mengevakuasi material tanah longsor. Warga dan pengendara diimbau waspada terhadap cuaca buruk yang dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah rawan bencana. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sepuluh korban longsor tebing 50 meter di desa Rompegading jalani perawatan di Puskesmas Cenrana. Korban alami luka di beberapa bagian tubuh dan trauma pasca kejadian. Ke-10 korban merupakan warga desa Poros dan desa Rompegading yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa. Hingga kini 6 korban lainnya yang belum ditemukan masih dalam pencarian. Parkir di luar, 1 mobil pengguna jalan yang melintas dan 2 mobil warga. Ada 4 rumah, 1 rumah hanyut dan 3 rumah itu tertimbun oleh tanah longsor. Untuk korban ada 5 kakak, di mana alhamdulillah 10 orang dari warga kami sudah kita evakuasi tadi sore langsung dan sekarang sudah ditangani di rumah sakit dan puskesmas. Ada 6 korban lagi yang sedang dalam pencarian. Pencarian terhadap korban yang belum ditemukan dilanjutkan hari ini dengan mengerahkan personel gabungan. Diduga korban yang belum ditemukan terpendam longsoran dan terbawa arus sungai yang tak jauh dari lokasi longsor. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Senin malam hingga Selasa pagi mengakibatkan talut Bukit Jomblang, Semarang setinggi 8 meter longsor. Alhasil 3 rumah dan 1 unit mobil yang sedang lewat tertimbun longsor. Ini adalah visual video amatir warga yang merekam sebuah mobil tertimbun tanah longsor di Jalan Cinderaya Jomblang, Semarang, Jawa Tengah. Talut setinggi 8 meter, lebar 25 meter di kawasan ini longsor setelah diterjang hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Senin malam. Akibat kejadian ini, 3 rumah warga yang berada di bawah talut mengalami rusak dan 1 unit mobil yang tengah melintas turut terkena dampak longsor. Keadaan cuaca hujan gerimis dan saya ada di dalam ruangan belakang rumah, terus terdengar suara gemuruh seperti lindu, ada gempa. Terus kemudian saya kaget, saya keluar, ternyata di luar ada orang yang berteriak-teriak, itu naik mobil dan dia minta tolong karena mobilnya waktu itu terkena material dari longsoran itu. Akibat kejadian ini, seorang pengemudi mobil dan 2 orang penumpang mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit. Sementara, longsor juga menyebabkan putusnya akses jalan Cinderaya. Pemerintah setempat tengah mengevakuasi tanah longsor dengan kendaraan berat. Untuk percepatan penanganannya dari PU Kota Semarang dari tadi pagi sudah mengerahkan personilnya untuk membantu membersihkan akses jalan yang terganggu. Warga berharap pemerintah Kota Semarang segera memberikan bantuan guna memperbaiki talut dan rumah warga yang rusak akibat longsor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan wisatawan yang berhasil dievakuasi petugas gabungan yang terjebak cuaca buruk di Kepulauan Karimun Jawa tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Rabu pagi. Pemkab Jepara menyediakan 4 bus bagi wisatawan yang akan kembali ke Jepara. Usai berlayar sekitar 7 jam dari dermaga Legon Bajak, sebanyak 500 wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Rabu pagi. Ratusan wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa akibat cuaca buruk itu dijemput dengan kapal milik Pelni yakni KM Kelimutu. Wisatawan tersebut terdiri dari 461 wisatawan lokal dan 49 mancanegara. PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta menyambut langsung kedatangan para wisatawan tersebut dan Pemkab Jepara juga menyediakan 4 buah bus bagi wisatawan yang akan kembali ke Jepara. Saya senang dari kemarin nggak bisa keluar, yang harusnya kan saya sampai Karimun hari Rabu, harusnya Jumat udah balik ke Jepara, tapi karena gelombang tinggi terus tertahan, jadinya 7 hari yang seharusnya 3 hari. Ya alhamdulillah untuk pemerintah yang terkait sudah mengevakuasi kami, jadi kami bisa selamat sampai di sini. Sebetulnya sudah, kita ada warning ya, dari BMKG itu sudah memberikan warning sejak tanggal 22 sampai akhir Desember itu cuaca ekstrim. Nah ini sudah kita berikan jauh-jauh ke Biro Travel Agent. Nah mungkin salah komunikasi aja lah. Sebelumnya, setelah tertahan selama 5 hari akibat cuaca buruk, ratusan wisatawan yang tengah berlibur di Pulau Karimun Jawa, Jawa Tengah, akhirnya dievakuasi menggunakan kapal Pelni KM Kelimutu pada Selasa malam. Sebanyak 500 calon penumpang pun menyambut kedatangan kapal ini dengan penuh sukacita karena akhirnya mereka bisa kembali pulang. Ratusan wisatawan di Karimun Jawa tertahan tak bisa menyeberang sejak Jumat akibat cuaca buruk yang menerjang perairan Laut Jawa. Dari Jepara dan Semarang, Alip Sutarto, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan saksi ahli dari pihak Richard Eliezer. Saksi ahli meringankan yang hadir yakni ahli pidana Dr. Albert Harris yang merupakan salah satu dari 11 tim pembahas RKUHP. Menurut kuasa hukum Richard Eliezer, Dr. Albert Harris hadir secara pro bono alias gratis dan akan mengelaborasi keterangan dari 3 saksi ahli yang telah didatangkan pada Senin lalu. Selain itu, hari ini juga akan digelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli meringankan dari pihak terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan sidang kasus pembunuhan Yosua, sudah ada rekan kami Nata Arman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Nata. Ya, Nata, bagaimana situasi terkini di sana? Sekali bahwa hari ini, baik, beginilah suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana sudah berlangsung memang dilakukan persidangan agenda Baradae atau Richard Eliezer dengan agenda pemanggilan ahli untuk peringanan hukuman dengan didampingi oleh pihak LPSK karena memang untuk Baradae sendiri masih berstatus sebagai justice kolaborator. Dan persidangan ini dimulai seperti biasa yakni pada pukul 10 pagi dan Baradae pun tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sekitar pukul 8:30 lewat sekian menit. Untuk Ketua Majelis Hakim yang bertugas saat ini masih sama, Wahyu Iman Santoso dibantu dengan Hakim Anggota 1 Marugana Simanjuntak, kemudian Hakim Anggota 2 ada Alimin Tribut Sujono, dan dalam persidangan kali ini diagendakan pemanggilan saksi ahli yakni ada Dr. Albert Aries dari tim perumus RKUHP. Kemudian dalam sidang kali ini mengcompare hasil dari ketiga saksi ahli yang sempat didatangkan pada tanggal 26 Desember 2022 yang lalu, yang antara lain ada Frans Magnis Suseno, guru besar filsafat moral, yang kedua ada Liza Merieli selaku ahli psikolog klinik,
kemudian ada Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Dan sebelumnya saksi ahli yang datang pada persidangan tanggal 26 Desember 2022 yang lalu mengatakan bahwa Eliezer ini mengalami superior order defense, jadi dari Ferdy Sambo. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila terdapat unsur superior order defense berhasil ditemukan, maka nantinya akan besar kemungkinan Richard Eliezer ini akan dikurangi hukumannya, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan dihapuskan dari hukuman. Karena menurut Reza pada persidangan tanggal 26 Desember 2022 yang lalu, 3 unsur tersebut yakni memastikan superior order tersebut benar adanya dan melakukan pembunuhan tidak dimiliki kuasa untuk menentang dan adanya tidak risiko yang ditanggung jika melakukan penolakan. Karena mau bagaimanapun institusi Polri sendiri memiliki sifat yang hierarki, jadi sangat tidak mungkin atau mustahil seorang Barada dengan pangkat paling bawah menentang perintah dari atasannya, yaitu Ferdy Sambo selaku Kepala Divisi Propam yang menjabat kala itu. Dan dalam kasus internasional, superior order defense juga biasa digunakan untuk melindungi prajurit yang diperintahkan untuk melakukan kesalahan. Namun hal tersebut bisa dibantahkan atau bisa dipatahkan akibat adanya the defense of superior order tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya kembalikan pada Anda di studio gede. Ya, terima kasih Nata Arman langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam sidang sebelumnya, saksi ahli hukum pidana Elwi Daniel menyebut Putri Chandrawati tidak bisa dipidana karena tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana. Ya, saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Ferdy Sambo itu menyatakan Putri tidak secara aktif turut serta melakukan pembunuhan. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof. Jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana, tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medeplejen. Dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik. Masih berkaitan dengan peserta-peserta dalam bersama-sama medeplejer ini, Prof. Apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku mensyaratkan satu perbuatan yang aktif, yang memang gerakan secara nyata untuk memenuhi kehendak tersebut, atau dimungkinkan juga yang sifatnya adalah pembiaran atau sifatnya pasif? Mohon penjelasan dari ahli. Dalam berbagai literatur yang saya baca, ya, di situ dijelaskan bahwa kerjasama itu harus ditunjukkan dengan adanya kerjasama fisik secara aktif. Dalam arti kata, masing-masing pihak itu harus berperan secara aktif untuk bisa disebut sebagai. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Seorang guru madrasah di Cirebon, Jawa Barat tega mencabuli muridnya sendiri. Informasinya akan hadir sesaat lagi.